Dilansir dari Gelora.co, siapa Big Fish yang lepas dari jerat KPK? Setidaknya 114 penyidik dan penyelidik KPK menaikkan petisi karena terhambat ketika akan mengusut perkara. Petisi ditujukan kepada pimpinan KPK karena mereka kesulitan untuk menjerat ikan besar atau Big Fish. Ada 5 alasan yang dijabarkan di balik buntunya proses penindakan di KPK. Para penyidik dan penyelidik berharap pimpinan KPK dapat mengambil langkah tegas untuk menghilangkan hambatan itu. Namun siapa saja Big Fish yang dimaksud? Lewat petisi tersebut memang tidak disebutkan sosok Big Fish. Mereka hanya menyebut pejabat level tinggi, korporasi dan kasus tindak pidana pencucian uang. Mereka menyatakan telah berusaha menyampaikan keluhan ini lewat forum wadah pegawai maupun disampaikan langsung secara informal oleh personel-personel yang ada di jajaran kedeputian penindakan kepada pimpinan. Sayang mereka masih menemui jalan buntu. Para penyidik dan penyelidik menyebutkan kendala menjerat Big Fish dihadapi dari kebocoran informasi hingga hambatan pemanggilan sejumlah saksi. Mereka berharap petisi ini ditindaklanjuti untuk menjaga wibawa KPK sebagai lembaga penegak hukum yang bergerak secara profesional dan juga independen. Berikut ini adalah beberapa kasus mega korupsi yang tengah ditangani KPK. 1. Kasus suap izin tambang di Kota Waringin Timur. Bupati Kota Waringin Timur atau Kotim Kalimantan Tengah, Supian Hadi, ditetapkan sebagai tersangka dugaan menerima suap. KPK menduga Supian menyalahgunakan kewenangannya terkait penerbitan izin usaha pertambangan IUP pada 3 perusahaan. Ketiga perusahaan yang dimaksud ialah PT FMA, PT BI, dan PT AIM. Supian diduga menerbitkan IUP meski ketiga perusahaan itu belum melengkapi persyaratan yang seharusnya. Dugaan kerugian negara adalah 5,8 triliun rupiah dan 711.000 US dollar. Disebutkan KPK berasal dari produksi hasil pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, serta kerugian kehutanan akibat produksi dan kegiatan pertambangan. 2. Skandal BLBI. KPK pernah menangani kasus skandal BLBI dengan tersangka mantan ketua BPPN, Syafruddin Arsyad Temenggung. Syafruddin pun sudah divonis penjara selama 13 tahun, yang kemudian meningkat menjadi 15 tahun di tingkat banding. Majelis Hakim menyatakan Syafruddin bersalah melanggar hukum terkait skandal BLBI dan juga menyebarkan kerugian keuangan negara 4,5 triliun rupiah serta menguntungkan Syamsul sebesar 4, triliun rupiah. Majelis Hakim meyakini perbuatan Syafruddin dilakukan bersama-sama dengan Syamsul serta istrinya Ici Nur Salim dan juga Dorojatun Kuncoro Jati. 3. Kasus korupsi EKTP. Pada kasus korupsi EKTP sebanyak 6 orang telah jadi terpidana. Mereka yakni mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman, mantan pejabat Kemendagri Sugiharto, mantan Ketua DPR Setia Novanto, Andi Agustinus alias Andi Narogong, ex-dirut PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo, keponakan Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, pengusaha Madeoka Masagung. Dalam kasus ini negara diduga mengalami kerugian sebesar 2,3 triliun rupiah. Korupsi ini terjadi pada tahap pengadaan proyek di kurun waktu 2011-2012.